Pak Dedi ulah cuman nyeledina sosial media doang. Bapak datang langsung ka dieu ka Lebak Wangi, Desa Renges Jajar, Kecamatan Cigudeg. Abi Bapak percaya amun loba jelema anu bener-bener ceurik eta Pak, gara-gara PT ditutup. Loba jelema nu kalaparan ayeuna Pak gara-gara PT ditutup. Loba Pak nu kena dampak. Lain pegawai supir doang nu kena dampak lain. Itu tadi tetehnya ya lagi mengeluarkan unek-uneknya sebagai salah satu warga Jawa Barat yang merasa mungkin dirugikan ketika ditutupnya tambang. Bisa jadi suaminya supir truk di tambang itu, bisa jadi dia juga kerja di situ, atau bisa jadi keluarganya ada yang kerja di situ. Sehingga dia merasa dengan ditutupnya sementara tambang oleh Gubernur Jawa Barat, dia merasa rugi. Kalau menurut saya sih wajar ya ketika seorang manusia merasa dirugikan kemudian dia berbicara. Karena kan normalnya manusia itu bicara ketika dia merasa dirugikan secara ekonomi atau finansial. Tapi Teteh izin ya, saya juga menyampaikan sebagai salah satu warga Jawa Barat ya Teh. Begini Teh, dalam sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin atau dalam hal ini adalah Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, ini menurut logika saya ya, bahwa yang pertama, kebijakan yang diambil pemimpin itu tidak bisa memuaskan semua pihak, itu betul. Tapi catatannya, pemimpin akan berusaha mengambil atau memutuskan sebuah kebijakan yang lebih banyak menguntungkan orang banyak ketimbang merugikannya. Tapi bukan berarti dia juga mengabaikan hal-hal yang merugikan ini. Contoh misalkan, Kang Deddy Mulyadi mengambil keputusan untuk menutup tambang di Parung Panjang sementara sesuai dengan SK Gubernur tahun 2025 tanggal 25 September ini ya, nomor 7920. Sebetulnya SK ini menindaklanjuti SK sebelumnya yang hanya berisi tentang pembatasan kegiatan. Nah, SK sebelumnya ini sebetulnya sudah ngasih kesempatan pembatasan kegiatan, bukan ditutup sementara, tapi ternyata ketika SK tanggal 19 September 2025 tentang pembatasan kegiatan operasional tambang ya, itu banyak dilanggar. Sehingga kemudian pada tanggal 25 September 2025 Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan SK penutupan sementara tambang. Kenapa demikian? Karena ternyata Teh, tahukah bahwa dalam 6 tahun terakhir ini sudah terjadi 194 korban tewas kecelakaan akibat truk-truk yang besar itu memadati wilayah atau daerah jalan Parung Panjang itu ya Teh. Kita bicara secara logika aja Teh. Berapa sih penduduk yang ada di wilayah itu? Taruhlah 10 juta atau 1 juta gitu kita hitung. Yang bekerja di tambang itu misalkan hanya 10%-nya. Berarti 100.000. Sedangkan yang terdampak oleh kemacetan jalan raya itu, pengapnya, warawiri, truk itu hampir seluruhnya dari wilayah itu. 1 juta orang merasakan pengap udara dan sesaknya jalan raya. Bahkan mungkin lebih dari 1 juta orang yang ada di wilayah itu. Bisa jadi dari wilayah lain yang harus lewat ke situ untuk satu kepentingan pun merasakan dampak negatif tersebut ya. Jadi ada dampak-dampak yang terasa oleh seluruh masyarakat di wilayah tersebut. Dampak aktivitas jalan raya dan dampak udara, polusi udara. Sedangkan udara bersih itu adalah hak setiap manusia Teteh ya. Bukan berarti mencari pekerjaan yang layak juga bukan merupakan hak Teteh, tapi kalau bicara skala prioritas, itu pastinya Gubernur Jawa Barat memprioritaskan urgensi yang mencakup orang lebih banyak. Tapi insya Allah menurut saya beliau juga tidak mengabaikan tuh soal pekerjaan tambang, karena di salah satu video yang saya simak beliau itu satu, jalan provinsi itu akan dibetulin ya yang di Parung Panjang. Kedua, beliau juga akan membuat jalan khusus untuk tambang. Sehingga apa? Win-win solution Teteh. Jadi untuk rakyat bisa mendapatkan keleluasaan dalam berkendara, aktivitas kendaraan yang tidak macet seperti bertahun-tahun belakangan ini sampai menimbulkan 194 tewas loh dalam 6 tahun terakhir. Dan beliau juga akan artinya berusaha membangun satu jalan khusus tambang. Dan beliau itu menekankan bahwa seluruh rakyat Jawa Barat ini harus mendapatkan udara yang sehat, alam lingkungan yang benar, artinya yang sesuai pada fitrahnya.
Pernah mikir nggak sih Teteh, kalau misalkan tambang yang semena-mena ini tanpa dikontrol, ini akan mengakibatkan bencana alam bagi siapa? Apakah bencananya akan jatuh pada Teteh dan keluarga saja gitu? Enggak, pada semua orang. Semua orang yang tidak bekerja di tambang ikut merasakan dampaknya. Jadi inti saya adalah bahwa nggak apa-apa mengeluarkan protes kepada pemimpin kita itu tidak apa-apa. Tapi mari kita juga mencoba memahami ya kebijakan beliau, dan kita kontrol bareng sampai di mana nih kebijakan pemimpin kita ini gitu dalam menyelesaikan masalah ini. Dan ini harus memberikan dampak yang bermanfaat bagi semua pihak atau semua masyarakat di Jawa Barat. Pak Dedi ulah cuman nyeledina sosial media doang. Bapak datang langsung ka dieu ka Lebakwangi, Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cibudeg. Abe Bapak. Nih lu lihat ya, ini tuh jam berapa? Jam 11 setengah 12 tanggal 20 tuh. Truk tambang udah pada keluar. Kenapa gue lapor ke Pak Dedi ya? Percuma kita lapor ke Bupati, lapor ke Camat, sama lapor ke Lurah. Dari tahun kemarin juga lapor ke dia juga kagak ada respon. Makanya gue lapor ke Pak Dedi, kali aja ditegur tuh bawahannya. Nih lu lihat nih. Makanya kalau yang nggak tahu Parung Panjang diam aja. Biar tahu nih kondisi Parung Panjang kayak begini. Lu lihat no. Truk-truk tambang jam segini pada keluar. Emang jam operasional dia itu jam segini? Lu liatin no, macet no, truk tambang semua no. Tuh lu liatin. Ya, lu liatin. Mana mobil pribadinya paling cuma 1-2. Tuh liatin orang-orang no, lu liatin. Berdebu pada pakai masker. Gimana nggak kena sakit asma? Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Gusti Allah Nu Maha Agung. Terima kasih berkat tangan, berkat syariatnya pimpinan kita Gubernur Aing Pak Dedi KDM, jalan yang menuju Parung Panjang biasanya di hari pagi penuh dengan debu, penuh dengan hiruk pikuknya para truk-truk yang sangat tidak bersahaja. Hari ini saya bebas menikmati udara segar. Hari ini saya bebas menikmati dari rasa kebisingan dan ketakutan. Hari ini saya bebas menikmati udara di pagi hari yang begitu indah dan menyegarkan. Tidak ada takut lagi, tidak ada rasa kebingungan lagi dalam mencari nafkah dan memperjuangkan. Hari ini saya nggak takut lagi berangkat bekerja, takut kesiangan. Hari ini saya nggak takut lagi kalau sekolah saya terlambat. Hari ini saya nggak takut lagi kalau seandainya ada kecelakaan atau tertimpa musibah di jalanan karena truk-truk besar. Terima kasih Kang Dedi, terima kasih semuanya yang sudah ikut membantu, yang sudah ikut menyempurnakan. Beginilah salah satu kinerja yang merupakan bukti nyata yang bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Terima kasih Kang Dedi, hari ini kita bisa menikmati di udara di pagi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.